waktu kecil-kecil, masa kecil kah, Kagi baca ngeliat ya? Agi. 14 tahun tuh karena apa? Laba tunang, Sep. Tikini bohong gitu kemarin. Oh. Kata Kiko yang pertama. Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Bubble-ku, kembali dalam acara Inspirasi Erzaldi. Hari ini, insya Allah kita akan ketemu dengan dua orang yang sangat menginspirasi. Dua-duanya adalah disabilitas tunanetra. Saudara Asep, sahabat lama saya, dan Adinda Eka yang pengalamannya sangat luar biasa. Dia berhasil meraih beasiswa bersama-sama 6.000 peserta tes untuk mendapatkan beasiswa ke Australia dan S2. Suatu yang luar biasa dan sangat jarang sekali terjadi di dunia ini, di mana tunanetra bisa hidup berdampingan bersama-sama, saling mengisi, saling bekerja sama untuk menjalani kehidupan dalam kehidupan sehari-harinya. Yuk, kita bersama-sama. Semoga ini menjadi bagian daripada inspirasi dan dapat memotivasi kawan Bubble-ku semua. Jangan lupa, kita ketemu nanti dengan saudara Asep dan Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Bubble-ku, sekarang kita sudah bersama dengan tamu Inspirasi Erzaldi. Kali ini saya ingin memperkenalkan ada sahabat lama saya, entah kini lagi bersahabat apa dia, Asep. Putra KC, pemusik, pengarang lagu. Hebat Sep, Pak. Apa kabar Sep? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ada juga Eka. Eka ini adalah aktivis dan beliau di samping aktivis memiliki kerja sebagai pekerja sosial kah ya? Sebenarnya bukan pekerja sosial yang certified, tapi aktif di organisasi ketunanetraan, Pak. Sudah. Wah, ini luar biasa. Dengar-dengar katanya sampai ke Australia kuliah. Alhamdulillah. Penasaran kan kita? Nah, coba kita lihat nanti apa yang ada terjadi. Tapi tolong Sep, macam mana kalau kita buka maskernya? Kita lah antigen kan? Hah? Buka masker, Oke lah, Pak. Sanggup macam ni lah, Pak. Oh, jadi macam mana sanggup? Mana mata lah ditutup, naneh. Mana hidung sungut ditutup. Banyak gitu kena macam mana, Pak? Benar IG, Sep. Tapi Sep, yang penting kita tetap jaga kesehatan. Cuman kita lah prokes dan lah antigen tadi. Insya Allah. Negatif benar ya? Insya Allah negatif, Pak. Sip, mantap. Sep. Jadi Bapak nak nanya nih, Sep. Kira-kira Bapak boleh ya nanya apa sini lu nya? kau nanya ke Kaluk, kau manggil Kak. Bapak kan deket ya nih nanya. Oh, dia kau nanya ke Kaluk, Sep. Dia apa-apa, Sep. Ndok ngapa ke megang Eka ya? Dah hal depan nama gede kali ngerabak sedikit ya hal, Pak. Kalah kenal ke Eka nih? Kenal betul, Pak. Sedap. Lah, serius? lah pernah gagal. Betul kah? Iya, udah pernah main ke rumahnya juga. Diam ya. Kita pernah lebih begini. Sorry kawan-kawan sekalian, Asep ini memang luar biasa. Saya nggak dibuat-buat. Memang kalau ketemu beliau ini begitulah adanya. Jadi saya ketemu beliau ini di terminal Jalan Mentok dan alhamdulillah sampai sekarang masih kontak. Tapi saya sempat enggak, makanya saya penasaran mana Asep, udah jarang saya lihat di pom bensin Kampung Keramat dan terminal. Saya telepon teman, katanya Asep pernah sakit dan tapi alhamdulillah Denua sakit Asep, Pak? Alhamdulillah. Nah, Sep. Ya. Kau nak nanya ke Kak kira-kira sebelum kita bercerita jauh-jauh Kak jadi musisi sekarang nih. Dulu waktu Kak mendapat nampak jantung nak copot, Pak. Apa? Jantung nak copot. Kenapa? Kena apa ya? Ngadep orang nomor 1 nih. Kayak nomor terakhir nih susah nih. Oh, dek apa sih? Dek apa dah? Dek, kau nak nanya yang pertama sekali itu kok. Apa rasa kau waktu dapat jadi tunanetra ya, Sep? Begitu kadek pacak ngelihat lagi. Masa ada kejiwaan kau apa mana, Pak? Oh, rasa kau terganggu di jiwa kau, Pak. Oh. Sampai sekarang alhamdulillah enggak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah normal lagi, Pak. Umur berapa kan?
Yang sampai dia kelihatan tuh, sampai total dia kelihatan. mau 14 tahun. 14 tahun. Artinya waktu kecil-kecil, masa kecil kaki baca ngelihat ya? Agi. 14 tahun itu karena apa sih? Ya kalau 14 tahun tuh kalau tidak salah pikirannya tidak ngeblank waktu ya kan. Insya Allah waktu ya kami ini sakit mata Pak. Sakit mata. Nah, sakit mata. Jadi sakit mata kami 3 beradik Pak. Dah hal kan cerita kan? Yang pertama ayuku, sudah itu adikku, ku yang terakhir, ku yang total Pak. Oh, Ayu ke adik kah? Kena juga sakit mata itu sama. Tapi sembuh. Dah sampai sekarang, cuman dia orang tuh rabun baik Pak. Oh, rabun. Rabun baik. Lah ke dokter? Lah dokter sampai bapak jual kebun karet 2 bidang Pak. Dek sembuh. Tidak sembuh. Apa sakit? Kata dokter sih kudeta bahasa Inggris karena di tamat SD nah kan. Jadi kata infeksi Pak. Infeksi apa? Aku kurang tahu lah infeksi apa nih. Ya pokok infeksi lah. Infeksi lah intinya kan. Gitu, bukan glukoma. Bukan. Dade. Retinitis pigmentosa? Bukan. RP. Dia tahu juga karena aku waktu itu agak labil Pak. Jadi awam lah inti lom pengalaman lom paham. Jadi begitu kan dapat 14 tahun tuh langsung kada ngelihat apa rasa kaset? Ya pakai ansur deh Pak. Dede guyur bahasa diri kan. Oh, berguyur. Dede total langsung dah. Dia itu kan misalnya bertahap kan mulanya sebelah mata kan. Oke. Nah, sudah itu ada setahun baru 2. Jadi kan kalau sebagaimana kita ketahui Sep, tiba-tiba dari pacak melihat berangsur-angsur dari pacak ngelihat tiba-tiba gelap sama sekali Sep. Nah, apa yang ada di dalam hati ke pertama sekali itu? ya kalau berpikir dengan anak ya tidak pikir kesel tidak Pak. Tidak marah ke Tuhan? Karena apa? Tadi kita kan baca ngelihat nih Pak. Terus tiba-tiba kita ada baca ngelihat. Ada baca ngelihat, tapi dia langsung total kan. Dia bertahap. Kok sempat berpikir ini mungkin sementara kan? Dia mungkin selama aku pikir macam tuh kan. Ya. Jadi kata orang tua ya sabarlah nak, misalkan tentu kan. Mungkin ini ujian, insya Allah. Jadi sampai sekarang belum kelihatan juga Pak. Kupikir sementara tadi kan. Jadi rupa belum juga kan, kata Tuhan tuh belum lah. Berapa umur kau sekarang? Umurku kalau tidak salah lahir 81. 81. Kak macam gimana tuh Kak? Ketika kamu sebelumnya langsung atau gimana? Enggak, awalnya kan awas biasa Pak sejak lahir. Terus pas SMA mulai kerasa sakit mata. SMA malah? Iya. Ternyata itu glukoma kan. Oh, glukoma. Iya, jadi kena glukoma terus dipikir kayak biasa-biasa aja kan. Mata yang kirinya dulu Pak, kayak diambil lapang pandangnya. Aku kan emang dari SMP tuh udah pakai kacamata. Dipikir kayak ganti kacamata doang udah sembuh gitu. Jadi cuman fokusnya ganti kacamata sampai akhirnya kuliah tahun 2009. Sempat kuliah malah? Iya, 2009 itu. Di mana? Di Tegal. Terus kuliah, tapi udah nggak bisa tuh Pak pas ospek. Jadi kayak indoor outdoornya tuh udah benar-benar ngeganggu banget penglihatannya. Kalau ospek kan dari indoor kadang keluar gitu ya, gitu. Nah ternyata aku udah nggak bisa lagi nih, apalagi kalau cahayanya terlalu terang nih siang hari gitu atau malam hari. Akhirnya ke dokter, ternyata kata dokter glukoma. Oh, glukoma. Jadi berangsur-angsur ya nggak kelihatan. Totalnya umur berapa? 2011 akhir. 2011 akhir? Iya. Waktu itu kan aku berhenti kuliah tuh semester 2. Jadi baru 3 hari semester 2 aku udah nggak bisa lihat papan tulis. Jadi kayak orang tua bilang udah nggak usah kuliah lagi kali ya, udah nggak bisa. Lu kan pikirnya jadi tunanetra nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya jadi ya udahlah, akhir segalanya udah berhenti aja Kak di rumah gitu. Padahal setelah tunanetra lebih dari orang yang biasa normal ya. Ya kesempatan ternyata banyak juga dan sama aja, setara aja gitu. Sama saja dan setara. Wis, hebat tuh. Kuliah apa di waktu itu Kak?
Pertamanya dulu waktu masih bisa lihat tuh pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi terus aku pindah ke Semarang setelah jadi tunanetra, lanjut kuliah lagi di sana di Semarang, ambilnya sastra Inggris. Oh, makanya kamu sempat kuliah dapat beasiswa sampai ke Australia. Karena getol dan Inggris kamu mahir sekali. Mungkin ada basic dari S1-nya gitu. Oh. Itu gimana, Kak? Pada umur berapa kamu begitu total? 2011 tuh kayak umur 18. 18 berarti masih kuliah. Iya, masih semester 2. Semester 2. Lagi lagi happy-happynya pacaran kayak gitu ya. Laba tunang, Sep. Iya, dulu. Dulu, Berarti kini Sep. bohong kayak ku kemarin. Oh. Kata Kiko yang pertama. Sedap, Sep. Berarti ku yang keberapa kah? Bohong gini. Waduh. Mun biasa kami Dak, berbule. Sep, Bapak lebih surprise lagi. Ternyata Eka dan Asep lah pernah ketemu dan sering ketemu. Luar biasa, Sep. Waduh. Ya, Eka yang berinisiatif atau Asep yang mencari Eka? Waktu itu ketemunya gimana sama Asep ini? Aku yang nyampe dia. Sep, Bapak sama sekali Dengar nggak Bapak. pernah Dengar nggak Bapak tahu? omong dia, Bapak. Hah? Dengar omong dia. Gimana Kak? Aku yang nyamperin dia. Oh. Kawan bubble-ku yang kami cintai, ini luar biasa. Orang yang tiba-tiba dia tidak bisa melihat, tapi mereka tidak pernah merasa sesuatu yang mengganjal bagi diri mereka untuk berbuat sesuatu. Bahkan tidak marah pada siapapun, termasuk kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Jadi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki pada kita. Kita sebagai umat manusia hanya menjalankan tugas dan kewajiban kita di dunia ini, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita itu insya Allah baik. Dan kita terkadang terlewatkan. Baik menurut kita, tentunya belum tentu baik menurut Allah SWT. Tetapi apa yang Allah katakan baik, katanya insya Allah itu baik untuk kita. Luar biasa. Kita lanjut nanti di segmen berikutnya. Kita ulas, kita gali apa yang sebetulnya bisa membuat mereka bertahan. Kita nantikan nanti, kawan Bubble, di acara Inspirasi Erzaldi. Inilah Asep, pengamen bangkit. Darilah menunduk tinggal di kace. Orangnya giat tetapi pede. Biar giat bebini gelak tige. Orangnya giat tetapi pede. Biar giat bebini gelak tige. Bini pertama kawin ke jande. Bini kedua lagi dapat jande. Bini ketiga dapat gadis tua. Tak apa-apa yang penting rasa, bener dah. Bini ketiga dapat gadis tua. Tak apa-apa daripada dade. Biar tua yang penting aji oke. Daripada dibilang dah bebi, bujang tua lebih baik kawin dia gadis tua. Daripada tidur melok bantal baik. Jangan lu. Neneng tang tolong neng neneng tang tolong neng neneng tang tolong neneng tang tolong neng neneng tang tolong neneng tang tolong neng neneng tang tolong neneng tang tolong neng. Bila Asep pengamen bangkit, darilah menunduk tinggal di kace. Orangnya giat tetapi pede. Biar giat bebini gelak tige. Orangnya giat ditambah kere. Biar giat bebini gelak tige. Begitu. Bini pertama oranglah bangke. Bini kedua oranglah jawe. Bini ketiga orang Tanjung Raja. Tak apa-apa yang penting rasa. Bini ketiga dapat gadis tua.
cinta ape-ape daripada dade. Bener deh. Ini lagu Asep inilah tiga. Bini pertama lama dade. Bini kedua kabur ke Jawa. Bini ketiga lana kabur ge. Ini lagu Asep inilah tiga. Bini pertama lama dade. Bini kedua lah talak tiga. Bini ketiga minta talak ye. Jangan sampai namaku Asep pengamen bangke. Carilah makan jual suare. Semoga Ika terhibur gale. Jangan Ika senyum-senyum baik. Semoga Ika terhibur gale. Jangan Ika caca deta baik. Kembali di Inspirasi Erzaldi. Kawan Bubble-ku, kita kembali berbincang-bincang dengan saudari Eka dan sahabat saya Asep, dan kita mencoba menggali apa yang sebetulnya selama ini yang dilakukan oleh Eka. Kak, Bapak dengar kamu sampai kuliah dan dapat beasiswa ke Australia. Iya, Pak. Nah, coba ceritakan, S1 kamu di mana kemarin? S1 di Semarang. Jurusan? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Iya. Selesai itu? Selesai itu lanjut sempat vakum dulu. Berapa lama? Setahun. Setahun? Terus coba beasiswa kan Pak. Coba beasiswa, nama beasiswanya Australia Award Scholarship. Jadi daftar dan Australia Award Scholarship. Nah. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah lolos, dan tahun 2000 Itu khusus untuk orang yang tunanetra? enggak, kayak 6.000 peserta tuh paling tunanetranya cuman di bawah 5. Iya, Nah, halo, luar biasa. jadi perjuangannya oh my god. Dari 2.000 peserta, 6.000 Pak. 6.000 peserta, 5 tunanetra. Enggak, yang lolosnya cuma 3. Kebayang nggak dari Termasuk kamu yang tunanetra? Iya. 2 itu normal. No, maksudnya yang lolos 250. 250. Tapi 3 orang tuh tunanetra. Jadi tunanetra cuma 3 doang gitu. Oh. Dan mereka kuliah normal. Iya, kami kuliah seperti mahasiswa lainnya Pak. Jadi di kelas bareng, ngerjain tugasnya sama. Oh, ini kayak kelas Inklusif gitu. inklusif. Betul. Jadi emang dari Dan kamu banyak temen dong. Iya banyak banget. Oh, dari pengalaman itu Kak, bagaimana kira-kira orang di Australia menganggap kamu, mendampingi kamu, bahkan mungkin saya rasa sering ditolong sama mereka. Iya. Ada rasa canggung nggak kamu dalam gaul? Kalau canggung sih enggak Pak, sama aja. Kebetulan emang dari S1 kan udah biasa inklusi ya. Aha. Jadi udah biasa ngegeng juga sama teman-teman yang Ngegeng? Iya Mantap. Pak, biasa naik turun bukit juga, jadi biasa aja gitu. Tapi di sana mungkin bedanya karena culture, masalahnya Pak, bukan karena kedisabilitasan. Karena di sana tuh cenderungnya tuh lebih open gitu sama disabilitas. Kayak udah umum, melihat disabilitas itu kayak udah umum, nggak kayak ini anak disabilitas di kelas bla-bla segala macam. Enggak, mereka biasa aja. Cuma mungkin karena perbedaan culture, mereka nggak semudah itu nganggep temen ya gitu. Iya. Oke. Mereka ikut membimbing kamu? Betul, kayak ngebantu. Terus juga kalau misalkan kerja kelompok gitu ya, mereka sangat helpful gitu, ngebantu apa yang bisa dibantu Eka, yang susah yang mau dibacain mana, misalkan gitu ada ya. Oh, mereka bantu kamu bacain. Iya, kalau misalkan emang ada paper yang dikasih dosen gitu. Sekarang paper yang disiapin ada nggak paper yang pakai huruf braille? Enggak, kita Jadi kamu belajar dengan mendengar. betul. Jadi so far Jadi kamu sering banyak merekam dong. enggak, kalau di Australia itu beda. Kalau S1 dulu emang ngerekam, terus di rumah didengerin lagi gitu, walaupun dosen ngasih so file juga kan Pak, ngirim email materi-materinya gitu. Cuma kalau di Amerika, di Australia itu peraturan negaranya memang perkuliahan itu sudah direkam oleh pihak kampus dan diupload di website. Jadi mahasiswa nggak boleh ngerekam karena berkaitan sama privacy kan. Oh, aturannya gitu. Jadi emang tinggal akses aja di websitenya. Jadi kamu akses saja. Betul. Di dalam akses ke website itu, kembali kita mendengar lagi apa yang diajarkan oleh
oleh dosen tersebut. Betul. Atau kalau nggak, kadang kalau aku males Pak gitu, kayak panjang kan 2 jam kuliah Iya, gitu, ha. baca aja materinya. Apalagi mereka udah nyediain kayak reading list gitu kan, daftar Oke. bacaan dalam seminggu gitu. Jadi ya udah kita cari di library gitu, online library-nya, atau enggak kalau misalnya emang ada hard copy gitu pihak. Nah bedanya Indonesia sama Australia, kalau Indonesia kan nggak semua kampus ada unit layanan disabilitas ya Pak. Kalau di Australia itu semuanya wajib harus ada unit layanan disabilitas, dan mereka membantu kami untuk mengkonversi buku ke dalam soft file gitu. Jadi kita tinggal pakai komputer pribadi baca gitu. Wah, Kak, sekarang kamu cita-citanya mau jadi apa nih, Kak? Kalau dream job ya Pak, kalau pekerjaan impian sih pengen jadi dosen, karena seneng banget public speaking, seneng banget ngomong, seneng banget interaksi gitu loh Pak, kayak sharing ilmu tuh seneng banget. Cuma aku nggak tahu karena S1 sama S2 nggak linear kan, jadi ngerti deh. Nah, sekarang kamu yang kamu pahami, ilmu yang bisa kamu bagi selain public speaking itu apa? Kalau S2 kemarin kan emang jurusannya Master of Disability Policy and Practice, jadi kebijakan Master of Disability Policy and Oh, Practice. Policy and Practice. Jadi emang belajar kebijakan, belajar tentang praktisnya juga. Bisa dong Terkait kamu ngasih masukan kepada pemerintah Indonesia bisa berkenaan banget, dengan- makanya berharap bisa apa ya, terlibat lah sama pemerintah. Tapi kan mikirnya kalau mau kerja sama pemerintah mungkin jalurnya ASN kayak gitu kan Pak. Oh, nggak perlu? Oh gitu ya. Enggak perlu. Tapi kalau misalnya, oke saja kalau misalnya kamu memang mau ke ASN, selama ini yang kita buka ASN justru nggak ada ininya, Kak, nggak ada apa namanya, nggak ada orang yang mendaftarnya. Oh, disabilitas. Kalau sudah kamu tahu begini, saya tahu kamu disabilitas, apalagi gelar S2, gelar S2-nya apa? Master of Disability Policy and Practice, Apalagi MDPP. itu. Iya, cuma Iya. masalahnya kalau di Indonesia jadi setaranya tuh cuma kayak magister doang Pak. Apalagi kalau PNS tuh kan dia kadang saklek ya. Kata teman-teman gitu, jadi itu yang agak susah. Jadi konversi ijazah. Sekarang S1 kamu apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya memang sebetulnya kalau kita mau, ya saya sih kepengennya kamu aktif di mengajar di SLB, sekalipun SLB ya. Tapi kalau dilihat dari cara bicara kamu saya yakin bisa mampu mengajar orang di S1. Iya, Khususnya sebetulnya untuk sudah public speaking ditawari, tadi ya? Pak, sudah ditawari jadi Di? dosen di alma mater dulu S1 di Semarang. Terus? Cuman saya pengen berkarya di Bangka, pengen Kenapa? deket sama mama. Oh, mamanya di sini. Iya, di sini memang udah dari 2012 di sini kan. Oh gitu. Oh, mamanya orang Bangka. Bukan, mamanya Jawa Tengah, cuma kan kami udah Mama kamu kerja di mana? jual nasi Pak, Di mana? di dekat Aspol, asrama polisi gitu. Mangkol. Penindang, Mangkol. Sebelum Pedidang, jadi SPBU itu. Iya, asrama polisi. Ya di situ ada ruko-ruko gitu, nah salah satunya. Oh gitu, pantesan kenal Asep kalau gitu. Sep. Kak duduk makin ngeluror ya, Sep. Ya, Mukanya ya. sopan, dia segar tengok orang. Terpesona deh, Pak. Mantap. Kak, apa yang kamu harapkan kira-kira? Dibantu Untuk pribadi atau untuk teman? Pribadi dan teman juga lah, sesama disabilitas. Kalau secara pribadi sih pasti pengennya bisa apa ya, berdaya gitu ya Pak ya, sebagai individu kan, dan pengen bisa dapat kerja. Ini emang baru banget pulang Agustus kemarin, jadi masih nyari kerjaan. Sekarang belum kerja ya? Belum Pak, makanya Oke. masih cari-cari gitu. Ini nanti, oke nggak apa-apa. Nanti habis ini kita bikin kerjaan buat kamu. Makasih. Ya. Sebenarnya kalau freelance ada Pak. Nah ini tetap, sekalipun dia honorer, ya. Oke, Saya makasih. perlu orang seperti kamu dan saya pikir ini sangat mampu sekali. Ya. Terima kasih, Pak. Banyak orang yang akan di samping memanfaatkan ilmu kamu sebagai guru di SLB, dan saya yakin juga orang-orang normal pun sangat terinspirasi akan kamu. Jadi public speaking yang kamu inginkan tadi, mengajar public speaking itu sangat luar biasa itu, dan banyak diminati oleh orang karena itu perlu, ya. Sep. Nah, sekarang musik ini kan menjadi profesi ya, Sep. Benar. Apa Sep yang mendorong Sep menjadi profesi sebagai pemusik ini? Mendorong masalah. Ya karena kebutuhan Pak. Butuh apa? Ya butuh, ya kita. Butuh duit untuk hidup. Iya benar Pak. Jadi jalan-jalan yang paling mudahnya adalah salah satunya menjadi pemusik. Ya bukan mudahnya Pak, tidak mudah juga yang nama musik itu kan. Tidak mudah juga, Ada bakat. apalagi kita tuh penyandang tunanetra Pak kan. Terus yang saya pegang itu kan bukan hanya di
misalnya kalau alat musik itu kan bukannya di gitar baik kan. Oh, Jadi ada yang lain juga Pak. apa? Misalkan itu kan larik seni juga kan. Jadi Apa musik itu? juga. Organ tunggal Pak. Organ tunggal. Jadi terus pencipta lagu Pak kan. Pencipta lagu. Nah, jadi memang butuh proses ya, namanya kita mau hidup ya gimana lah supaya ya kalau aku nih menunjukkan kepada dunia istilah intinya itu bahwa aku tuh bisa gitu. Ingin menunjukkan kepada dunia. Ya bahwa tunanetra itu tidak dipandang dengan sebelah mata Pak gitu. Mantap, malu dah kita orang normal nih. Gitu aja, Pak. Ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa. Luar biasa, Sep. Sep, cukup gak penghasilan kah dari musik ini? Lebih dari cukup Pak. Luar biasa. Alhamdulillah, Sep. Alhamdulillah. Lah berkeluarga, Sep? Lah, alhamdulillah keluarga. Anak berapa, Sep? Anak sekarang nih Siko. Siko. Istri 1. Istri 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang mana? Orang Palembang Pak. Orang Palembang? Orang ini. Wis, sedap. Sep, lah berapa lagu yang kau ciptakan? Kalau karena ada pernah di dapur rekaman kan, cuman dapur untuk masak cuman kan. Jadi Pak serius nih Pak. Beda kan dapur masak dapur rekaman Pak. Oh, Jadi, dapur masak dapur rekaman beda. kalau dapur rekamannya kan pacak dihitung Pak. Aha. Nah, kalau dapur masaknya kan tidak pacak, garam, belacan, cabai apa kan, Oke, mantap. susah ngitung tuh Pak kan. Ah. Jadi intinya udah tau lah Pak berapa lagu yang kuciptakan. Gitu, Pak. Jadi yang penting ku nih hidup nih kayak air Pak, mengalir gitu nih. Ya istilahnya ada lagu tuh saat ku refleks lah inti Pak gitu kan. Dak di bahwa tuh ku tuh ya ini harus ku buat lagu ini misalkan. Oh, refleks. Refleks, Pak. Ya, apa yang ada di dalam pikiran kah, kau ciptakan. Kau ciptakan itu Pak. Kau suah nyipta lagu untuk kau? Insya Allah. Adi? Kalau sekarang nih baru bikin Pak, kayak Bapak. Oh, macamnya. Judulnya salahku terima kasih kalau Pak. Terima kasih. Tapi belum kalau Bapak mau dengar, tapi belum selesai rap Tapi insya Allah Bapak ada agak sedikit lah dia dengar, pingin dengar. Kalau dia dengar dibuang gitu Pak. Oh, dek sekali menciptaan kam. Dek aku nggak dengar pasti aku dengar apapun isi ya. Nah sekarang aku nak dengar. Bawa gitar ngomong-ngomong. Bawa tadi Pak. Ade, mana kawan? Mana gitar? Mana gitar tadi? Nih, mantap. Tapi baru bikin Pak. Dek bukan kelak yang lagu untuk kau. Kau nak lagu kah yang kau ciptakan untuk orang yang kau paling kasihi? Ada dek? Kasihi maksudnya Yang kau cintai, yang kau sayangi. Orang lah siapa bayi? Mungkin orang tua kah? Atau siapa? Ya. Atau bini kah? Atau macam ni lah, men kau bingung-bingung lagu yang kau paling senang main. Kalau yang ku paling seneng mungkin di hadapan Bapak aku belum pernah bawa. Tapi lah pernah ku sering bawa di bus Pak. Dia apa-apa? Dape dah. Apa, yuk. Tapi tentang lagu umum Pak. Oke, Lagu dah, tentang tong ting tong tula ting neneng tong ting tong tula ting neneng tong ting tong tula ting neneng neng neng tula neneng neng tula ting neneng neng ting tula ting neneng tong ting tong tula ya. Darilah pagi sampai ke petang kita begawi nyari makan. Dia tahu ke siang, dia tahu ke malam. Kadang-kadang dah dapet abang. Entah semilik kita ke senang. Duit lah saro kepala peneng. Dia tahu ke siang, dia tahu ke malam. Ngembanting tulang nyari makan. Tua-tua di jalan gara-gara nyari makan. Penting tulang dia sadar aben. Badan lah hitam legem dari siang ke malam. Penting tulang nyari makan. Kadang-kadang dia dapat aben. Pulang ke masak ke pinggang. Terima kasih Eka dan Asep telah berbagi dengan Bapak dalam acara Inspirasi Erzaldi.
Semoga cerita hidup Asep dan Eka ini dapat menginspirasi kawan-kawan kita tunanetra dan disabilitas lainnya. Tentunya saya ingin mengingatkan kita semua, tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita tetap berupaya, selama kita yakin kita bisa, insya Allah dengan doa dan keyakinan kita, apa yang kita inginkan itu insya Allah bisa. Tentunya cerita Asep dan Eka ini menyadarkan kita bahwa tidak selamanya kekurangan itu kita harus menyerah. Justru dari kekurangan ini, kalau kita bisa berupaya, kekurangan ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Insya Allah Eka dan Asep menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di Inspirasi Erzaldi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.